Alhamdulillahilladzi la yantahi 'ata'uhu wa la yuhsa in'amuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salata ahli samawati wal ardina alaihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwa wa ta'atih wa birrih wal musara'ati ila maghfiratih. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat sekalian, sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang luar biasa hebat, yang luar biasa agung. Berkumpul banyak keagungan pada hari ini. Pertama, ini adalah hari Jumat. Jumatnya saja sudah merupakan Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Hari ini juga adalah awal bulan Dzulhijjah.
Dzulhijjah adalah satu di antara 4 bulan haram. Dari Dzulhijjahnya saja maka ini punya keistimewaan tersendiri. Dan secara khusus 10 pertama bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hari-hari lain yang masih di bulan Dzulhijjah. Di dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashri." Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah." Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in." Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu hari pun yang segala amal soleh pada hari itu lebih Allah sukai daripada amal soleh di hari-hari yang lain. Hari itu adalah Ayyamul Ashri, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tidak ada amal apapun yang bisa mengalahkan kebaikan, keutamaan, keafdalan, keagungan amal pada 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, karena sepengetahuan para sahabat, amal terhebat itu jihad fisabilillah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah jihad berperang di jalan Allah juga tidak lebih baik daripada amal soleh apapun pada 10 awal Dzulhijjah?" Kata Rasulullah, "Iya. Apapun amal soleh pada 10 awal Dzulhijjah itu mengalahkan keutamaan dan kehebatan perang jihad di jalan Allah. Kecuali," kata Rasulullah, "orang yang dia berperang di jalan Allah dengan harta atau nyawanya dan kemudian dia falam yarji' min dzalika bi syai'in, dia tidak balik lagi alias mati syahid, maka satu-satunya amal yang bisa mengalahkan amal baik pada 1 sampai 10 Dzulhijjah hanya mati syahid di jalan Allah karena perang di jalan Allah sesuai ketentuannya. Adapun amal-amal selain berperang di jalan Allah yang berbuah mati syahid, apapun itu, semua kalah oleh nilai pahala dan keagungan dan kecintaan Allah pada amal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Hadirin jamaah sekalian, bagi orang bertakwa, bagi orang yang di hatinya tersimpan ketakwaan kepada Allah, mendengar kabar sahih seperti ini, maka dia akan musara'ah, dia akan bersegera menyambutnya, dia akan segera berlomba, akan segera memperbanyak diri, akan bersegera berazam sejak tahu Dzulhijjah akan tiba. Sejak tahu sekarang adalah awal Dzulhijjah, maka seorang yang bertakwa dia akan langsung ingin memastikan dirinya bahwa di 10 awal Dzulhijjah ini kesalihan-kesalihanku, kebaikan-kebaikanku harus lebih banyak daripada di luar 10 Dzulhijjah ini. Hadirin jemaah sekalian, jika Rasulullah SAW telah menjanjikan seperti ini, maka tidak ada sikap paling buruk dari seorang muslim kecuali abai, acuh, diam, tidak bergerak, tidak terusik, tidak tergerak untuk kemudian berpikir setidak-tidaknya saya di 10
awal Dzulhijjah ini punya amal yang beda daripada amal-amal sebelumnya. Itulah ketakwaan dari sekalian, diuji ketika Allah menyeru sesuatu, secepat apa kita merespon. Diuji ketika Rasulullah mengabarkan, mengarahkan, mengajarkan sesuatu, secepat apa, sesemangat apa kita ingin menjadi juara di dalam merespon kata-kata Rasulullah SAW tersebut. Hadirin jamaah sekalian, maka oleh karena itu, mari sebagai pesan ketakwaan dari khatib, niatkan, canangkan, rencanakan, agendakan bahwa kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita mulai hari Jumat ini sampai nanti Dzulhijjah tanggal 10 Idul Adha, pastikan kita lebih banyak daripada sebelumnya. Zikirnya lebih banyak, bacaan Qur'annya lebih banyak, bacaan sholawatnya lebih banyak, sholat fardunya lebih baik, qobliyah ba'diyahnya tidak hanya yang muakkadah, sedekahnya lebih banyak. Semua amal pastikan lebih banyak. Kalau santri ngajinya lebih sungguh-sungguh, takzimnya kepada guru beda lagi. Karena apapun amal soleh yang dilakukan pada 10 ini itu melebihi apapun amal di luar 10 ini. Pahala sholat Jumat kita hari ini itu jauh melebihi pahala Jumat-Jumat lain. Pahala kita menyimak khutbah, pahala kita melakukan apapun kesalehan, jauh tidak akan terbandingi oleh apapun amal soleh di luar 10 awal Dzulhijjah. Hadirin sekalian, bahkan kalau hari ini jamaah haji kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji, sedang berkumpul di Makkah Al-Mukarramah, tentu dengan keistimewaan tersendiri karena di tanah suci Makkah. Tetapi tidak usah berkecil hati, kabar dari Rasulullah ini menjadi pelipur lara buat kita yang terpaut jarak ribuan kilometer dari Ka'bah Al-Musyarrafah. Kita tidak bisa tawaf seperti mereka, kita tidak bisa itikaf di Masjidil Haram seperti mereka, kita tidak bisa menginjakkan kaki di tanah haram, tanah suci seperti mereka. Tetapi seorang bertakwa tidak akan kehilangan semangat. Seorang bertakwa tidak akan kehilangan idealismenya. Dia selalu punya celah, dia selalu punya ruang yang di situ dia berharap jadi juara dalam kesalehan. Karena bukankah di dalam kesalehan, di dalam amal soleh, kita harus memastikan diri kita juara, tidak boleh mengalah, dan guna memberikan kesempatan itu pada orang lain. Fastabiqul khairat, jadilah juara dalam kebaikan, jadilah juara di 10 pertama Dzulhijjah ini. Maka silakan mulai hari ini akan memperbanyak apa, akan menambah amal apa. Hadirin sekalian, dan tentu saja amal yang paling penting di antaranya adalah puasa. Bisa dari 10 dari sejak awal atau sebagiannya. Setidak-tidaknya berpuasalah nanti pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, setidak-tidaknya. Kemudian hadirin sekalian, amal yang afdal, yang paling afdal di puncak penghujung 10 awal, yaitu berkurban. Siapkan dari sekarang. Siapapun yang punya harta lebih untuk biaya hidup dirinya kalau sendiri atau bersama keluarga, lebih dari biaya hidup tanggal 10, 11, 12, 13, cukup ada biaya lebih selama 4 hari yang cukup untuk membeli kambing paling murah yang memenuhi syarat, yang cukup untuk membeli domba paling murah yang memenuhi syarat. Maka siapapun Anda sudah jadi mukallaf, mukhatab, terkena perintah untuk berkurban. Jadi berkurban jangan dibayangkan harus jadi orang kaya raya yang punya kendaraan mobil, motor, pejabat. Tidak. Mungkin yang hadir di masjid ini banyak yang sesungguhnya kalau jujur pada dirinya mampu berkurban. Tetapi lagi-lagi kita lebih sering ngecek saldo tabungan, lebih sering ngecek dompet, tapi kita jarang ngecek ketakwaan kita.
Akhirnya kita merasa tidak mampu, padahal sebetulnya kalau kita benar-benar ingin menyambut seruan Allah dalam surat Al-Kautsar tadi, fasholli li rabbika wanhar, sebagai bentuk syukur dari kebaikan Allah yang luar biasa banyak, tidak terhitung, tidak terbatas, tidak berhenti kebaikannya pada kita. Pandemi lewat selama 2 tahun, apa syukur kita kepada Allah? Kita sehat, kita utuh, pekerjaan punya, hidup masih ada. Apa syukur kita pada Allah? Maka jika Allah dalam tanda petik hanya meminta, menyuruh berkurban yang harganya itu hanya yang 1,5 juta pun ada, yang 2 juta pun ada, masa 1,5 atau 2 juta dianggap berat? Padahal itu untuk mensyukuri karunia Allah yang tak terhingga. Karunia Allah yang seandainya Allah berhentikan stop 1 hari saja, kita akan kelabakan. Hadirin sekalian, tidak ada yang membuat sulit memenuhi perintah-perintah Allah kecuali takwa yang lemah, takwa yang payah, sehingga selalu mencari-cari alasan, selalu mencari-cari pembenaran tentang ketidakmampuan, tentang ketidaksempatan. Padahal hadirin sekalian, bagi orang-orang bertakwa, dia setidak-tidaknya bernazar, berazam, berencana, ingin benar memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, dan itu adalah bentuk syukur puncak pada 10 pertama Dzulhijjah, yaitu sholat Id, kemudian menyembelih hewan kurban sebagai pertanda kerelaan kita mengorbankan harta di jalan Allah, bahwa kita tidak sayang sedikit pun dengan harta yang kita miliki, bahwa kita punya nilai ketakwaan di dalam kekayaan, yaitu kekayaan milik dan harta kita ingin jadi jalan menuju Allah, karena harta itu pun karunia Allah. Itulah ketakwaan, memastikan apapun dunia yang dimilikinya menjadi jalan akhirat, ad-dunya biqasdil akhirah. Hadirin sekalian, jika kita sudah bertakwa kepada Allah, syukur sudah dimaksimalkan, maka kita tidak perlu peduli dengan komentar dan penilaian orang lain. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang merugi, orang yang hina, orang yang rendah justru adalah orang-orang yang merendahkan orang-orang bertakwa. Orang yang tidak punya keberuntungan justru mereka yang menghina, merendahkan, menyepelekan, sinis, mencemooh ketakwaan siapapun, walaupun bentuk ketakwaan itu sangat sederhana. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dari mulai hari Jumat ini ke depan. Mari berlomba, masing-masing punya misi ingin jadi juara di 10 awal Dzulhijjah ini. Silakan perbanyak amal-amal sunat, perbaiki amal-amal fardu, pastikan bisa berkurban, rencanakan, niatkan, miliki rencana kuat. Kalau itu sudah terjadi, nanti tercatat sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ikhwatil hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa'lamu anna Allah ta'ala amara bi amrin bada fihi bi nafsihi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad
ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها بما أصلحت به الصالحين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحجك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسو وحية وأقرب من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.